Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Indri adalah wanita cantik yang selalu menjadi pusat perhatian. Senyumnya mampu menerangi ruangan manapun, dan tatapan matanya membuat banyak pria terpikat. Ia bukan hanya cantik, tetapi juga cerdas dan berkelas. Setiap kali ia melangkah, selalu ada tatapan kagum yang mengiringinya. Namun di balik semua itu, ada seorang pria yang telah lama mencintainya dalam diam, Agus. Agus bukan pria kaya, bukan pula pria dengan paras yang bisa membuat wanita tergila-gila. Ia hanyalah pria sederhana yang bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri. Sejak dulu, ia telah mencintai Indri, bahkan sebelum wanita itu dikenal banyak orang. Perasaan itu ia simpan bertahun-tahun, dan berkali-kali ia mencoba mengungkapkannya, berharap suatu saat Indri akan melihat ketulusan hatinya. Namun kenyataan selalu pahit bagi Agus. Setiap kali ia memberanikan diri untuk menyatakan cintanya, Indri selalu menolaknya dengan halus. "Maaf Gus, kamu itu baik, tapi aku nggak bisa," kata Indri suatu hari dengan senyum simpul di bibirnya. Agus selalu tersenyum dan mengangguk, seolah semuanya baik-baik saja, seolah hatinya tidak hancur berkeping-keping. Namun semakin sering ia ditolak, semakin dalam luka yang ia rasakan. Hari itu, di bawah pohon rindang di halaman kampus, Agus sekali lagi mencoba menyatakan perasaannya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menyerahkan sebuah bunga mawar putih kepada Indri. "Aku nggak bisa bohong sama perasaanku, Indri," katanya dengan suara bergetar. "Aku mencintaimu dari dulu sampai sekarang. Aku hanya ingin kau tahu." Indri menatap Agus, lalu menghela napas berat. Kali ini, ia tidak ingin memberi jawaban yang menggantung. Ia tidak ingin memberi harapan kosong yang pada akhirnya hanya akan menyakiti lebih dalam. "Gus, dengarkan aku baik-baik. Aku enggak akan bisa mencintaimu lebih dari teman. Tolong berhenti berharap karena aku enggak mau menyakitimu lebih jauh." Kata-kata itu bagaikan pisau tajam yang menusuk langsung ke jantung Agus. Seketika dunia di sekelilingnya terasa sunyi. Semua harapan yang selama ini ia bangun runtuh dalam sekejap. Agus menelan ludah, berusaha menahan air matanya. Ia tersenyum, meski senyum itu terasa pahit. "Baik Indri, aku ngerti." Tanpa berkata lebih banyak, ia berbalik dan melangkah pergi. Setiap langkah terasa berat, seakan ada beban tak terlihat yang menekan dadanya. Hatinya hancur, dan untuk pertama kalinya ia sadar bahwa cinta yang tulus sekalipun tidak selalu mendapatkan balasan. Hati Agus terasa hampa setelah penolakan tegas dari Indri. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan harapan. Selama ini, meskipun Indri selalu menolak perasaannya, ia tetap percaya bahwa suatu saat hati wanita itu akan berubah. Namun setelah kata-kata terakhir Indri yang begitu lugas dan tanpa keraguan, Agus menyadari bahwa harapan itu hanyalah ilusi yang ia ciptakan sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tiada akhir. Agus kehilangan semangat. Senyum yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini sirna. Makanan terasa hambar. Pekerjaan yang biasanya ia lakukan dengan penuh dedikasi kini terasa membosankan. Ia sering menghabiskan waktu dengan duduk termenung di kamar sempitnya, memikirkan Indri dan bagaimana semua usahanya sia-sia. Namun dalam keputusasaan itu, sebuah pikiran gelap mulai merayapi benaknya. Ia tidak ingin menyerah. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Indri tidak akan pernah mencintainya. Dalam benaknya muncul pertanyaan, apakah tidak ada cara lain? Jika usaha dan ketulusan tidak bisa meluluhkan hati Indri, mungkin ada cara lain yang bisa membuatnya mendapatkan cinta yang selama ini ia dambakan. Suatu malam, saat ia duduk termenung di warung kopi pinggir jalan, ia mendengar obrolan beberapa pria tua di meja sebelahnya. Mereka berbicara tentang seorang dukun sakti yang memiliki ilmu pelet setan kober, sebuah ilmu gaib yang mampu membuat seseorang jatuh cinta tanpa syarat. Orang yang kena pelet setan kober enggak bakal bisa nolak
kata salah satu pria dengan suara pelan. Dia bakal tergila-gila, bahkan sampai rela melakukan apa saja demi orang yang memeletnya. Agus tidak sengaja menangkap percakapan itu, dan sesuatu dalam dirinya terguncang. Selama ini ia selalu berpikir bahwa cinta harus datang secara alami. Namun setelah berkali-kali ditolak, ia mulai merasa bahwa keadilan tidak berpihak padanya. Jika memang ada cara untuk membuat Indri mencintainya, mengapa tidak ia mencobanya? Pikiran itu terus menghantui. Ia tahu bahwa menggunakan pelet setan, kober bukanlah hal yang benar. Itu sama saja dengan mencuri perasaan seseorang, memaksa seseorang untuk mencintainya tanpa kehendak sendiri. Namun sisi lain dari dirinya berbisik, tapi kalau itu satu-satunya cara, malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan Indri terus bermain di pikirannya, bersamaan dengan pikiran tentang jalan gelap yang hendak ia tempuh. Di satu sisi ia tahu ini salah, tapi di sisi lain, hati yang hancur tidak sanggup untuk terus menerima penolakan. Malam itu langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menggantung berat di langit, seakan menjadi pertanda buruk bagi perjalanan Agus. Angin malam berembus dingin, menelusup ke sela-sela pakaiannya, namun tidak cukup untuk menghentikannya. Dengan langkah mantap, meskipun hatinya penuh keraguan, Agus berjalan menyusuri jalan setapak yang sepi menuju alamat yang diberikan pria di warung kopi beberapa hari lalu. Setelah hampir 1 jam berjalan melewati hutan kecil yang sunyi, ia akhirnya tiba di sebuah rumah tua di tengah pepohonan rindang. Bangunan itu tampak rapuh, dengan dinding kayu yang sudah lapuk dan atap yang sebagian runtuh. Cahaya redup dari lampu minyak terlihat berkelip di dalam rumah, memberikan kesan menyeramkan yang menggigit ketenangan malam. Agus menelan ludah. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, benarkah aku harus melakukan ini? Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara serak dari dalam rumah membuatnya tersentak. Masuk! Jantung Agus berdegup kencang. Ia menguatkan diri, lalu mendorong pintu kayu itu perlahan. Begitu masuk, bau dupa bercampur tanah basah menyergap hidungnya. Di dalam ruangan sempit dan remang-remang itu, duduk seorang pria tua dengan jubah hitam. Wajahnya dipenuhi keriput, matanya cekung, tetapi tatapannya tajam, terlalu tajam, seolah mampu menembus isi pikiran Agus. Kau yang ingin membuat seseorang jatuh cinta padamu. Suara pria itu berat dan dalam, seolah datang dari tempat yang jauh dan gelap. Agus mengangguk perlahan, tenggorokannya terasa kering. Iya. Saya ingin seseorang mencintai saya. Pria itu, dukun yang selama ini hanya terdengar dalam cerita orang-orang, mengerutkan dahi. Ia menatap Agus lama, terlalu lama, sebelum akhirnya menyeringai. Aku tahu, katanya pelan, seolah membaca isi hati Agus. Wanita itu, Indri, bukan? Agus terkejut. Ia belum menyebut nama siapapun, tetapi dukun itu sudah mengetahuinya. Ia hanya bisa mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa. Dukun itu menggerakkan tangannya, mengambil sesuatu dari sebuah kotak kayu di hadapannya. Pelet setan kober bukan sekadar mantra. Ini adalah pengikat jiwa. Sekali seseorang terkena pelet ini, ia akan tergila-gila padamu. Cinta yang ia rasakan bukan cinta biasa. Ia akan menjadi milikmu seutuhnya, tanpa bisa berpaling. Mata Agus berpinar. Itulah yang ia inginkan. Itulah yang ia butuhkan. Dukun itu menatapnya tajam. Setiap keinginan ada harganya. Apakah kau siap membayar? Agus menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan? Dukun itu mengeluarkan 2 butir kelereng kecil berwarna hitam pekat dari dalam kantong kulit. Kau harus menelan 1, katanya sambil meletakkan kelereng itu di atas piring tanah liat. Dan 1 lagi harus dimakan oleh wanita itu. Agus menatap kelereng itu dengan perasaan campur aduk. Benda kecil itu tampak biasa saja, tapi ada sesuatu yang membuatnya terasa begitu berat. Itu belum semuanya. Agar ritual ini berhasil, kau juga harus membawa sesuatu yang berasal dari wanita itu. Rambut, pakaian, atau fotonya. Semakin dekat benda itu dengannya, semakin kuat pengaruh pelet ini. Agus mengangguk. Ia sudah mendengar tentang hal ini sebelumnya. Ia harus mendapatkan sesuatu yang berasal dari Indri. Tapi ingat baik-baik, suara dukun itu merendah,
hampir seperti bisikan yang merayap ke telinga dan menusuk ke dasar hati. Setelah kau memulai ritual ini, tidak ada jalan untuk mundur. Jika wanita itu sampai memakan kelereng ini, dia tidak akan pernah bisa menolakmu. Bahkan jika suatu hari kau menyesal, tidak ada cara untuk membatalkannya. Agus menggigit bibirnya. Ia tahu ini salah, tetapi pikirannya dipenuhi oleh gambaran Indri yang akhirnya bisa menjadi miliknya. Ia tidak peduli bagaimana caranya, yang penting Indri harus mencintainya. "Aku siap," katanya akhirnya dengan suara yang lebih mantap dari sebelumnya. Dukun itu tersenyum samar. "Baiklah," ucapnya, lalu mengambil segenggam tanah hitam dari dalam mangkuk. Ia meremas tanah itu dan meniupnya perlahan ke arah Agus. Angin dingin tiba-tiba berembus ke dalam ruangan, seakan ada sesuatu yang tidak terlihat mulai bergerak di sekeliling mereka. "Bawa benda yang kau perlukan dalam 3 hari. Dukun itu kembali berkata, kali ini suaranya seperti datang dari balik kabut. Setelah itu, ritual akan dimulai. Agus mengangguk lalu berdiri. Tangannya gemetar saat ia mengambil kelereng hitam itu dan menyimpannya dengan hati-hati di sakunya. Ia merasa jantungnya berdebar semakin kencang antara takut dan penuh harapan. Saat ia melangkah keluar dari rumah itu, malam terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Hatinya dipenuhi oleh perasaan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah kegembiraan bercampur ketakutan yang membakar dari dalam dadanya. Dalam 3 hari, Indri akan menjadi miliknya. Hari itu, Agus berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, menatap pantulan dirinya dengan penuh kebingungan. Di dalam sakunya, kelereng hitam pemberian dukun itu terasa seperti batu berat yang menekan dadanya. Ia tahu bahwa untuk membuat pelet itu bekerja, Indri harus menelannya. Tapi bagaimana caranya? Tidak mungkin ia meminta Indri memakan kelereng itu secara langsung. Ia mengacak rambutnya dengan frustasi. Otaknya bekerja keras, mencari celah, mencari akal, hingga akhirnya muncul sebuah ide yang terasa gila sekaligus masuk akal. Mengajak Indri kencan untuk terakhir kalinya dan menyelipkan kelereng itu ke dalam minumannya. Agus menarik napas dalam lalu mengeluarkan ponselnya. Jemarinya sempat ragu sebelum mengetik pesan itu. "Indri, bisa ketemu sebentar? Aku janji ini yang terakhir kali," pesan terkirim. Detik-detik berlalu terasa seperti siksaan. Ia menggigit bibir, menunggu balasan dengan perasaan cemas. Namun beberapa menit kemudian ponselnya bergetar. "Untuk apa, Gus? Aku sudah bilang, jangan berharap lagi." Agus menghela napas. Jantungnya berdebar semakin kencang. Ia tahu Indri sudah muak dengan kehadirannya. Tapi ia harus mencoba sekali lagi. "Aku cuma mau traktir kamu es boba kesukaanmu. Anggap saja ini salam perpisahan. Setelah ini aku nggak akan ganggu kamu lagi." Lama tidak ada balasan. Agus mulai kehilangan harapan, sampai akhirnya sebuah pesan singkat masuk. "Baiklah, tapi ini benar-benar yang terakhir, Gus." Agus tersenyum tipis, meskipun hatinya terasa sedikit nyeri. Ia tahu Indri bersungguh-sungguh, tapi jika rencananya berhasil, ini tidak akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Sebaliknya, ini akan menjadi awal dari segalanya. Sore itu, Agus menunggu di sebuah kafe yang menjual es boba favorit Indri. Tangannya berkeringat dan kelereng hitam di dalam kantongnya seakan berdenyut, seolah tahu bahwa takdir sedang ditentukan hari ini. Ketika Indri datang seperti biasa, ia terlihat cantik meskipun hanya mengenakan pakaian sederhana. Rambutnya dikuncir kuda dan ia menatap Agus dengan ekspresi datar. "Apa yang mau kamu bicarakan?" tanyanya, langsung ke inti. Agus tersenyum, mencoba bertingkah santai. "Gak ada yang penting. Aku cuma mau menghabiskan waktu sama kamu, each untuk terakhir kali." Indri menghela napas. "Gus, aku harap setelah ini kamu benar-benar bisa move on." Agus hanya tersenyum kecil, lalu melambaikan tangan memanggil pelayan. "Aku sudah pesanin es boba favorit kamu. Anggap saja traktiran, perpisahan." Tak lama kemudian, 2 gelas es boba diletakkan di atas meja. Salah satunya sudah Agus modifikasi diam-diam sebelumnya. Ia telah berhasil memasukkan kelereng hitam ke dalam minuman Indri, mencampurnya di antara butiran boba tapioka yang terlihat sama dan tak mencurigakan. Ia hanya bisa berharap Indri akan meminumnya tanpa curiga.
Indri mengambil gelasnya dan menyeruput minuman itu dengan santai. Agus menahan napas, memperhatikan setiap gerakannya. Jantungnya berdegup kencang seiring sedotan itu menari di antara boba. Percakapan di antara mereka mengalir dengan canggung. Indri lebih banyak diam, sementara Agus berpura-pura tenang, meskipun di kepalanya bayangan buruk terus menghantuinya. Bagaimana kalau dia sadar? Bagaimana kalau ia memuntahkannya? Namun menit demi menit berlalu, dan Indri terus menghabiskan minumannya tanpa rasa curiga. Hingga akhirnya sedotan di tangannya mengeluarkan suara khas, tanda bahwa minuman itu sudah hampir habis. Agus menelan ludah. Sudahkah? Apakah dia menelannya? Indri meletakkan gelasnya dan menatap Agus. Kamu enggak minum? Agus tersentak, buru-buru menyeruput es bobanya sendiri, meskipun tenggorokannya terasa tercekat oleh gugup. Terima kasih untuk traktirannya, kata Indri sambil mengusap bibirnya. Aku harus pergi sekarang. Agus ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata seolah macet di tenggorokannya. Ia hanya bisa mengangguk pelan, membiarkan Indri pergi, tanpa mengetahui bahwa di dalam tubuh gadis itu, sesuatu yang tidak terlihat sedang mulai bergerak. Saat Indri berjalan menjauh, Agus merasakan perasaan aneh mengalir dalam dirinya, antara ketakutan, kegembiraan, dan firasat yang tak bisa ia tolak. Sebentar lagi, efeknya akan mulai terlihat. Pagi itu, Agus terbangun dengan perasaan gelisah. Cahaya matahari yang menembus tirai tipis kamarnya terasa lebih terang dari biasanya, tetapi hatinya justru terasa lebih berat. Semalaman, ia tidak bisa tidur nyenyak, terus memikirkan apa yang akan terjadi setelah Indri menelan kelereng itu. Apakah peletnya sudah mulai bekerja? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Bagaimana jika dukun itu hanya menipunya? Bagaimana jika pelet setan kober itu tidak berefek sama sekali? Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, ponselnya bergetar di atas meja. Dengan mata masih mengantuk, Agus meraihnya dan melihat nama yang muncul di layar, Indri. Agus terdiam. Indri? Kenapa dia menelepon? Seingatnya, setelah pertemuan terakhir mereka, Indri tidak pernah menghubunginya lebih dulu. Dengan ragu, ia menggeser ikon hijau dan menjawab panggilan itu. Halo, suaranya serak karena baru bangun tidur. Suara Indri di seberang terdengar ceria, berbeda dari biasanya. Agus mengerutkan kening. Indri, ada apa? Aku cuma pengen ketemu kamu, jawabnya cepat, hampir seperti tergesa-gesa. Jantung Agus berdetak lebih kencang. Tidak mungkin, Indri tidak pernah berbicara dengannya seperti ini, lembut, manja, dan penuh antusiasme. Kamu sibuk enggak? Aku pengen ketemu sekarang, lanjut Indri. Suaranya terdengar seperti rengekan kecil yang asing di telinga Agus. Manis, tapi membingungkan. Agus masih diam, berusaha memahami situasi. Apakah ini benar-benar efek pelet setan kober itu? Apakah benar Indri sekarang mencintainya? Setelah beberapa detik kebingungan, Agus akhirnya menjawab. Iya, oke, kita ketemu di mana? Indri tertawa kecil. Sesuatu yang sebelumnya hampir tidak pernah ia lakukan saat berbicara dengan Agus. Gimana kalau aku ke tempat kamu aja? Agus terkejut. Biasanya ia harus memohon berkali-kali agar Indri mau meluangkan waktu untuknya. Tapi sekarang Indri sendiri yang ingin datang ke tempatnya. Oh, oke, kalau kamu mau, katanya masih tidak percaya. Oke, aku on the way ya, kata Indri dengan semangat. Lalu menutup telepon sebelum Agus sempat membalas. Agus menatap ponselnya dengan ekspresi bingung. Ini seperti mimpi. Mimpi yang selama ini ia harapkan. Tapi sekarang justru terasa terlalu cepat, terlalu sempurna, dan terlalu aneh. 15 menit kemudian terdengar ketukan di pintu rumah Agus. Dengan jantung berdebar, ia membuka pintu dan menemukan Indri berdiri di sana dengan senyum manis. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda. Rambutnya tergerai dengan indah dan matanya menatap Agus dengan cara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Penuh rasa kagum dan cinta. Hai, sapa Indri dengan suara lembut. Agus masih belum bisa berkata apa-apa. Kamu beneran datang? Indri tertawa kecil.
Ya iyalah, aku kangen kamu Gus, katanya sambil melangkah masuk, seolah-olah ini adalah hal yang wajar. Kangen. Kata itu terasa begitu asing. Agus menutup pintu dan menatapnya dengan canggung. Duduk dulu, aku ambil minum buat kamu. Namun sebelum ia bisa beranjak, Indri tiba-tiba meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Enggak usah, yang penting aku bisa sama kamu. Darah Agus berdesir, ia bisa merasakan kehangatan tangan Indri di kulitnya. Ini nyata, ini bukan mimpi. Indri tersenyum, tatapannya penuh dengan sesuatu yang selama ini Agus impikan, rasa cinta yang tulus. Aku nggak ngerti kenapa, tapi aku ngerasa nyaman banget sama kamu, Gus. Aku kayak nggak bisa jauh dari kamu. Agus menelan ludah. Ini berhasil, pelet setan kober itu benar-benar bekerja. Namun di balik kebahagiaannya, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Indri yang ada di depannya ini bukan Indri yang ia kenal. Wanita yang dulu selalu menjaga jarak darinya kini menatapnya dengan penuh kekaguman, seolah ia adalah pusat dunianya. Dan itu baru permulaan. Sejak hari itu, Indri semakin sering menghubungi Agus. Jika dulu Agus yang selalu berusaha mencari perhatiannya, sekarang keadaan berbalik. Indri menelepon setiap pagi hanya untuk menanyakan kabarnya, mengirim pesan sepanjang hari, dan selalu ingin bertemu. Aku pengen ketemu kamu lagi. Suara Indri terdengar lembut di telepon suatu malam. Tapi kita baru ketemu tadi siang. Iya, tapi aku kangen. Suaranya seperti rengakan manja. Agus tersenyum, meskipun jauh di dalam hatinya, ada sedikit rasa takut yang ia coba abaikan. Setiap kali mereka bertemu, Indri selalu ingin dekat dengannya. Jika mereka duduk berdampingan, Indri akan merapatkan tubuhnya ke Agus. Jika mereka berjalan, bersama, Indri akan menggenggam tangannya erat. Bahkan, ada saat di mana Indri menatap Agus begitu lama dengan mata berbinar, seakan ia sedang melihat seseorang yang paling ia cintai di dunia ini. Suatu hari ketika mereka duduk bersama di taman, Indri memeluk lengan Agus dan meletakkan kepalanya di bahunya. Kalau bisa, aku pengen bareng kamu terus. Agus hanya bisa tersenyum. Ini adalah sesuatu yang dulu ia impikan. Sejak saat itu hubungan mereka berubah drastis. Kini mereka selalu terlihat bersama. Kemanapun Agus pergi, Indri selalu ada di sisinya. Mereka makan bersama, menonton film, di bioskop, berjalan-jalan di taman. Bahkan Indri sering datang ke rumah Agus tanpa pemberitahuan sebelumnya. Banyak teman Agus yang terkejut dengan perubahan ini. Bro, seriusan Indri sekarang pacaran sama lu? Tanya Doni, sahabat Agus, dengan wajah tidak percaya. Agus hanya bisa mengangguk, sementara Indri yang duduk di sampingnya tersenyum manis, menggenggam tangan Agus erat. Lu pakai ilmu apa, Gus? Dulu dia bahkan enggak mau dekat sama Elu, canda Doni. Agus tertawa kecil, tapi dalam hatinya ia tahu jawabannya, ilmu hitam. Setiap hari terasa seperti mimpi bagi Agus. Indri memberinya cinta yang selama ini ia dambakan. Ia kini memiliki seseorang yang memujanya, mengagungkannya di atas segalanya. Namun semakin hari perasaan gelisah itu semakin besar. Indri tidak hanya sekadar mencintainya, ia menjadi terlalu terobsesi. Jika Agus telat membalas pesan, Indri akan mengiriminya puluhan pesan spam dan meneleponnya tanpa henti. Jika Agus mengatakan bahwa ia ingin menghabiskan waktu sendiri, Indri akan menangis dan memohon agar mereka tetap bersama. Suatu malam, saat Agus sedang tidur, ponselnya berbunyi. Dengan malas, ia meraihnya dan melihat bahwa itu panggilan dari Indri. Ia mengerang pelan. Kenapa tengah malam begini? Dengan enggan, ia mengangkat telepon. Halo! Agus. Suara Indri terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Kamu kenapa? Kenapa nelepon tengah malam? Aku nggak bisa tidur. Aku kepikiran kamu terus. Agus menghela napas. Indri, kita baru ketemu tadi sore. Kamu harus tidur. Tapi aku takut. Takut? Takut apa? Indri terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan. Takut kamu ninggalin aku. Dada Agus terasa sesak. Ia menutup matanya, mencoba memahami perasaan yang berkecamuk di dalam dirinya. Ia menginginkan cinta Indri. Sekarang ia mendapatkannya.
Agus tidak pernah merasa sebahagia ini seumur hidup. Semua yang selama ini ia impikan kini menjadi kenyataan. Indri, wanita yang dulu begitu jauh dari genggamannya, kini ada di sisinya setiap hari. Bukan hanya sekadar pacar, tapi juga sosok yang begitu mencintainya. Atau, lebih tepatnya, terobsesi dengannya. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kebersamaan. Setiap akhir pekan, mereka berjalan-jalan ke tempat-tempat indah, pantai, taman hiburan, restoran romantis, apapun yang bisa mereka nikmati berdua. Indri selalu menggandeng tangan Agus dengan erat, seolah takut kehilangannya. Setiap kali mereka duduk berdua di sebuah kafe atau taman, Indri akan menyandarkan kepalanya ke bahu Agus dan tersenyum penuh kebahagiaan. Agus, bisiknya suatu malam saat mereka duduk berdua di tepi danau, menikmati gemerlap lampu kota yang memantul di permukaan air. Agus menoleh ke arahnya. "Aku masih enggak percaya kalau kita bisa kayak gini." Indri berkata pelan, matanya berbinar di bawah cahaya. "Bulan, dulu aku enggak pernah sadar kalau kamu sebenarnya adalah orang yang paling berarti buat aku." Agus tersenyum. "Sekarang kamu sadar?" Indri mengangguk penuh keyakinan. "Bukan cuma sadar, aku nggak bisa ngebayangin hidup tanpa kamu." Agus merasa hatinya menghangat. Ia menggenggam tangan Indri lebih erat, merasa benar-benar dicintai. Semua perjuangannya selama ini, semua penantian panjangnya kini telah terbayar lunas. Dan malam itu, sebuah keputusan besar mulai tumbuh di dalam hatinya. Agus ingin menjadikan Indri miliknya selamanya. Ia tidak ingin hanya menjadi kisah cinta sementara. Indri adalah segalanya baginya. Dan ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama wanita itu. Maka tanpa ragu, ia mulai merencanakan sesuatu yang spesial. Beberapa minggu kemudian, di sebuah restoran mewah di puncak bukit yang menghadap ke kota, Agus dan Indri menikmati makan malam mereka dengan cahaya lilin yang temaram. Indri mengenakan gaun merah anggun yang membuatnya terlihat begitu cantik. Agus merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena gugup, tetapi karena ia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. "Indri!" Agus memanggil dengan suara lembut. Indri yang sedang menyeruput jusnya menoleh dengan senyum manis. "Iya, sayang." Agus menelan ludah, lalu menggenggam tangan Indri di atas meja. "Aku punya sesuatu buat kamu." Indri mengerutkan kening jelas terkejut. "Apa?" Agus mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya dan membukanya, memperlihatkan sebuah cincin berlian yang berkilauan di bawah cahaya lilin. Indri terdiam, matanya membesar karena terkejut. Suara Agus terdengar sedikit bergetar tetapi penuh keyakinan. "Kamu adalah wanita yang paling aku cintai di dunia ini. Aku nggak bisa bayangin hidup tanpa kamu. Aku ingin kita selalu bersama, selamanya." Indri menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mulai mengenang di matanya. "Jadi, maukah kamu menikah denganku?" Indri menatap Agus dengan mata berbinar, lalu tanpa ragu sedikit pun, ia mengangguk dan tersenyum lebar. "Iya, Agus, aku mau." Tanpa menunggu lebih lama, Indri melompat dari kursinya dan memeluk Agus erat, membuat beberapa pengunjung restoran tersenyum melihat mereka. Agus memasangkan cincin itu ke jari Indri, dan malam itu mereka merayakan kebahagiaan yang terasa sempurna. Beberapa bulan kemudian, hari yang dinanti akhirnya tiba. Hari itu langit cerah dan angin sepoi-sepoi berhembus lembut. Gedung pernikahan telah dihiasi dengan bunga-bunga putih dan lampu-lampu kecil yang berkilauan. Musik lembut mengalun, menciptakan suasana romantis yang sempurna. Agus berdiri di altar dengan jas hitam yang rapi, menunggu dengan penuh antusias. Di sisi lain ruangan, pintu besar terbuka perlahan, dan Indri muncul dalam balutan gaun pengantin putih yang indah. Semua orang yang hadir menahan napas melihat betapa cantiknya Indri. Agus merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak pernah melihat Indri secantik ini. Saat Indri berjalan mendekat, matanya penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Ia menggenggam tangan Agus dengan erat saat mereka berdiri di hadapan penghulu. Dalam upacara yang khidmat, mereka mengucapkan, "Jicanikesci, aku berjanji akan mencintai dan menjaga kamu dalam suka maupun duka selamanya,
kata Agus dengan suara mantap. Indri menatapnya dengan air mata haru. Aku juga berjanji akan selalu bersamamu, mencintaimu, dan tidak akan pernah meninggalkanmu, apapun yang terjadi. Saat cincin pernikahan melingkar di jari, mereka, tamu undangan, bersorak bahagia ketika penghulu mengumumkan bahwa mereka kini resmi menjadi suami istri. Indri langsung melompat memeluk Agus dengan erat, membuat semua orang tertawa bahagia. Di luar gedung pernikahan, mereka merayakan dengan penuh kegembiraan. Mereka berdansa di bawah langit malam yang bertabur bintang, tertawa bersama, dan merasakan kebahagiaan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari itu adalah hari yang sempurna, dan bagi Agus, hidupnya kini terasa utuh. Ia telah mendapatkan Indri, wanita yang selama ini ia dambakan. Kini Indri adalah istrinya, dan mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi penolakan. Hanya ada cinta, kebahagiaan, dan janji untuk bersama selamanya. Hari pernikahan mereka berjalan sempurna. Semua orang tersenyum bahagia. Para tamu memuji betapa serasinya Agus dan Indri sebagai pasangan suami istri. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Tidak ada firasat buruk yang muncul. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sampai matahari terbenam. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan pesta pernikahan selesai, Agus dan Indri akhirnya tiba di kamar hotel mewah, tempat mereka akan menghabiskan malam pertama sebagai suami istri. Kamar itu diterangi lampu-lampu temaram yang memberikan suasana romantis. Harum bunga melati memenuhi udara. Indri duduk di tepi ranjang, masih mengenakan gaun pengantinnya yang indah, sementara Agus melepas jasnya dan tersenyum ke arahnya. "Hari ini luar biasa ya," kata Agus duduk di sampingnya. Indri tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum, kecil, tapi senyum itu terasa aneh. Agus mengerutkan kening. "Kamu capek?" Tanyanya, menyentuh tangan Indri. Indri tiba-tiba menggenggam tangan Agus dengan erat, terlalu erat, sampai Agus merasa sakit. "Indri!" Agus mencoba menarik tangannya, tetapi Indri tidak melepaskannya. Tiba-tiba Indri mulai tertawa. Tawa itu kecil pada awalnya, seperti tawa manis seorang pengantin yang malu-malu. Namun detik demi detik berlalu, tawanya semakin keras. Semakin keras, semakin menyeramkan. Agus merinding. Tawa Indri bukan lagi suara seorang wanita yang bahagia. Itu terdengar seperti suara yang bukan berasal dari dirinya. Lalu dengan gerakan kaku dan cepat, Indri menoleh ke arah Agus. Matanya berubah putih semua. Indri, atau apapun yang ada di depannya, bukan lagi wanita yang ia kenal. Agus mundur, melepaskan genggamannya. Tawa Indri semakin liar, tubuhnya kejang-kejang. Lalu ia tiba-tiba jatuh ke lantai. Tubuhnya melengkung tidak wajar. Lampu kamar mulai berkedip-kedip. Angin dingin berhembus, meskipun semua jendela tertutup rapat. Agus merasa kakinya melemah. Ya Allah, Indri. Tiba-tiba Indri menatapnya dengan mata melotot dan mulut menyeringai lebar. Terlalu lebar, seperti bukan wajah manusia lagi. Dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dadanya sesak, napasnya berat. Tiba-tiba Indri menjerit keras dan semua lampu di kamar hotel padam. Agus akhirnya bisa bergerak. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan dengan panik menelepon resepsionis hotel. "Tolong, tolong, saya, istri saya." Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, ponselnya mati. Indri kini merangkak ke arahnya. Kepalanya miring dengan cara yang tidak manusiawi, seperti tulangnya patah. Agus berteriak dan mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Dengan putus asa ia mulai membaca doa-doa yang ia ingat, ayat kursi, surah Al-Fatihah, apa saja yang bisa keluar dari mulutnya yang gemetar. Suaranya bergetar, nadanya panik, sementara tubuhnya membeku di sudut ruangan yang dingin. Indri mendadak berhenti bergerak, wajahnya menegang, lehernya kaku seperti batu, dan tiba-tiba ia berteriak kesakitan. Suaranya bukan lagi suara manusia, melainkan jeritan dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Tubuhnya bergetar hebat seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam dirinya.
Dan kemudian, itu benar-benar keluar. Sebuah bayangan hitam pekat merobek, jalan dari mulutnya. Bayangan itu mengerikan, bergerak liar di udara, melengking dengan suara yang memekakan telinga, seolah-olah seluruh ruangan dipenuhi jeritan penderitaan dari entitas yang tidak semestinya ada. Lalu, seperti kabut pekat yang tersedot ke dalam kekosongan, ia menghilang. Begitu saja, hening. Indri langsung jatuh ke lantai seperti boneka yang talinya diputus. Lampu kamar menyala kembali dengan perlahan, satu persatu, hingga cahaya kembali, menyelimuti ruangan yang tadi berubah menjadi neraka. Semuanya kembali normal. Tapi Agus tidak. Ia terengah-engah, keringat membasahi tubuhnya. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar, dunia seperti berputar. Ia segera berlari ke arah Indri dan mengguncang tubuhnya. "Indri, bangun! Indri!" Dengan perlahan, Indri membuka matanya. Matanya kembali normal. Tak ada lagi kebencian, tak ada lagi putih kosong, hanya kebingungan. Ia tampak lelah. Lelah seperti seseorang yang baru terbangun dari mimpi buruk yang terlalu nyata. "Agus, aku kenapa?" Suaranya pelan rapuh. Agus menahan air matanya. Ia memeluk Indri erat, tubuhnya masih gemetar hebat, tidak menjawab, tidak bisa menjawab. Di luar kamar hotel, kehidupan rumah tangga Agus dan Indri tampak begitu harmonis. Mereka menjadi pasangan yang sempurna di mata semua orang. Suami istri yang saling mencintai, yang tak pernah terlihat bertengkar, yang selalu bersama dan tampak bahagia dalam setiap kesempatan. Setiap pagi Indri menyiapkan sarapan untuk Agus. Ia menemaninya makan dengan senyum manis dan mengantarnya ke pintu dengan ciuman di pipi. Setiap akhir pekan mereka pergi berjalan-jalan ke tempat-tempat yang dulu mereka sukai. Tertawa, mengambil foto bersama, membagikannya ke media sosial. Tapi hanya Agus yang tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Indri bukan lagi Indri yang dulu. Sejak malam pertama pernikahan mereka, Indri berubah. Ia masih tersenyum, masih bersikap lembut, masih berbicara dengan nada yang penuh kasih sayang. Tapi ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tatapan matanya sering kosong, dalam, seperti lubang hitam yang menelan cahaya. Cara tubuhnya bergerak pun aneh, seperti bukan miliknya sendiri. Terlalu lambat atau terlalu cepat, terlalu kaku atau terlalu lemas. Terkadang saat Agus mengajaknya berbicara, Indri hanya terdiam lama, seolah lupa cara menjawab, sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, terlalu pelan, nyaris seperti bisikan dari balik kabut. Seolah setiap kata yang keluar harus dipaksa, dari kedalaman pikirannya yang tersesat. Kadang-kadang, di tengah malam yang sunyi, Agus terbangun dan mendapati Indri duduk di tepi ranjang. Tubuhnya tegak, punggungnya lurus, dan matanya menatap keluar jendela. Tidak berkedip, tidak bergerak. Nafasnya teratur seperti sedang tidur dengan mata terbuka. Namun sorot matanya menembus kegelapan malam, seakan melihat sesuatu yang tak kasat mata. "Indri." Agus memanggil, nyaris berbisik karena rasa takut yang tiba-tiba merayap dari dalam dada. Tidak ada jawaban, ia menyentuh pundaknya. Dan saat itu juga Indri tersentak. Bahunya naik turun, matanya berkedip cepat, seolah baru tersadar dari mimpi panjang. Ia menoleh ke Agus, dengan senyum kecil yang pucat, matanya sedikit merah. "Kamu belum tidur?" Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Agus mengerutkan kening. "Harusnya aku yang tanya begitu. Kamu kenapa duduk diam di sini?" Indri menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya menggeleng pelan. "Aku nggak tahu. Aku cuma kepikiran sesuatu." "Apa?" Agus bertanya, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. Tapi Indri terdiam cukup lama. Ketika ia akhirnya menjawab, suaranya seperti angin yang lewat di sela daun. "Aku nggak tahu." Jawaban itu menusuk batin Agus seperti jarum dingin. Ada yang salah. Sangat salah. Tapi Agus mencoba mengabaikannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanya efek lelah. Mungkin Indri sedang menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka. Mungkin tekanan setelah pernikahan membuatnya sedikit berubah. Atau mungkin ini harga yang harus ia bayar setelah menggunakan pelet setan kober itu. Tapi Agus tak peduli. Selama Indri tetap berada di sisinya,
selama ia masih mencintainya, Agus tidak ingin tahu lebih jauh. Awalnya, semua terasa sempurna. Agus merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Ia bangun setiap pagi dengan Indri di sisinya. Tubuh hangat wanita yang dulu hanya bisa ia pandang dari kejauhan kini memeluknya tiap malam. Mereka berbagi ranjang, berbagi cerita, berbagi tawa, atau begitulah ia pikir. Karena lambat laun, kebahagiaan itu berubah jadi kehampaan. Ada sesuatu yang mencuri warna dari hidup mereka. Wajah Indri semakin pucat dari hari ke hari. Pipi yang dulu merona kini tirus, tulangnya menonjol. Seolah tubuhnya perlahan dikikis oleh sesuatu yang tak terlihat. Matanya, oh Tuhan, matanya. Tatapan kosong itu kini seperti lubang yang menatap balik ke dalam jiwa Agus. Tidak ada emosi, tidak ada rasa. Hanya kehampaan. Seperti cangkang kosong yang bergerak. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin dalam, gelap seperti luka yang membusuk. Indri masih hidup, tapi jiwanya seolah direnggut oleh sesuatu yang tak bisa disebutkan. Setiap pagi, ia tetap menyiapkan sarapan. Ia menyambut Agus dengan senyum dan kata-kata manis. Selamat pagi, sayang. Tapi senyum itu terasa seperti topeng. Suaranya hampa, kosong, dingin. Seperti kaset usang yang diputar berulang-ulang. Tidak ada kehangatan, tidak ada cinta. Dan semakin hari, kebiasaan-kebiasaan aneh mulai muncul. Indri sering duduk diam dalam waktu yang lama, menatap ke satu titik tanpa berkedip, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kadang-kadang ia bangun di tengah malam dan berdiri di depan jendela, tubuhnya kaku, menghadap ke kegelapan tanpa suara, tanpa gerakan, seolah-olah tersedot oleh kekosongan yang menganga di luar sana. Suatu malam, Agus terbangun dan melihat Indri berdiri di sudut kamar. Tubuhnya tegak, punggungnya menghadap ke Agus, tetapi kepalanya menoleh sedikit ke samping, cukup untuk menunjukkan sebagian wajahnya dalam remang lampu. Agus melihat bibirnya, bergerak, berbisik pada sesuatu yang tidak ada di sana, sesuatu yang tidak bisa dipahami. Indri. Agus memanggil dengan suara serak. Perasaan tidak nyaman menjalar di seluruh tubuhnya. Indri tidak menjawab. Agus mengusap wajahnya, mencoba mengusir kantuk yang menjerat pikirannya, lalu perlahan-lahan mendekatinya. Sayang, kamu kenapa? Ia menyentuh pundaknya, dan saat itu juga Indri menoleh. Mata itu bukan mata manusia. Hitam pekat, bukan hanya di pupil, tapi seluruh bola matanya. Agus tercekat, nafasnya tertahan, jantungnya berdentum seperti jenderang, perang dalam dada yang ketakutan. Indri menatapnya dalam diam selama beberapa detik, lalu tersenyum kecil. Senyum itu bukan milik Indri. Senyum itu dingin, menyeramkan, penuh kepalsuan yang memualkan. Dan seolah tidak terjadi apa-apa, ia berkedip. Matanya kembali seperti semula. Ia mengerutkan kening melihat Agus yang berdiri membeku di depannya. Sayang, kenapa kamu lihat aku kayak gitu? Suaranya polos, seolah tak terjadi apapun. Agus menelan ludah, tenggorokannya kering seperti pasir. Ia memaksa tersenyum. Enggak apa-apa. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang sangat salah. Apa yang terjadi dengan Indri? Apakah ini semua karena pelet itu? Apakah harga dari cintanya terlalu mahal? Malam itu, untuk pertama kalinya, Agus merasa takut pada istrinya sendiri. Hari-hari berikutnya, rasa takut itu tumbuh, mencekik. Setiap hari, kondisi Indri semakin memburuk. Wajahnya yang dulu berseri kini hanya bayangan pucat, kering, dan penuh lingkaran hitam di bawah mata. Kulitnya semakin tipis, seolah darah berhenti mengalir. Tubuhnya mengecil, seperti tinggal tulang yang dibungkus kulit. Ia jarang makan, jarang bicara, dan lebih sering hanya duduk diam menatap dinding dengan mata kosong. Agus mencoba meyakinkan, model bahwa ini hanya kelelahan atau stres, tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ini lebih dari itu. Ini bukan penyakit, ini bukan kelelahan, ini sesuatu yang jauh lebih gelap. Setiap malam, Indri sering terbangun tanpa alasan. Ia akan bangkit dari ranjang, berdiri diam menatap jendela,
atau duduk di tepi kasur dengan tangan mencengkeram spray begitu erat hingga kukunya menembus kain. Kadang-kadang, Agus mendengar Indri bergumam dalam tidur. Bukan gumaman biasa, bukan mimpi, tapi seperti seseorang yang berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. "Jangan," bisiknya suatu malam dalam tidur. "Aku tidak ingin pergi, jangan ambil aku." Agus yang masih terjaga membeku, keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Dengan hati-hati ia menggoyang tubuh Indri. "Indri, bangun, sayang." Indri membuka matanya. Tapi yang dilihat Agus bukan mata yang hangat dan penuh cinta. Mata itu kosong. Kosong seperti lubang gelap tanpa dasar. Ia menatap Agus selama beberapa detik, lalu tersenyum. Senyum tipis, datar, tidak nyata. Seperti boneka rusak yang dipaksa tersenyum. Agus merasa perutnya mual. Ini bukan Indri yang ia kenal. Ini bukan Indri yang ia cintai. Sesuatu telah mengambil alih tubuh istrinya. Dan saat itulah, dengan rasa takut yang menyayat, Agus mulai menyadari hal mengerikan yang selama ini ia tolak untuk percaya. Pelet ini bukan sekadar membuat Indri mencintainya. Pelet ini perlahan-lahan menyedot hidup dari dalam dirinya. Agus mulai mengingat kembali kata-kata dukun itu ketika ia pertama kali memohon pelet tersebut. Cinta abadi membutuhkan pengorbanan. Saat itu, Agus berpikir pengorbanan itu adalah meabennya, atau mungkin hanya waktu dan perhatian. Tapi sekarang semuanya jelas. Pengorbanan itu adalah jiwa, adalah hidup. Cinta ini bukan cinta sejati. Cinta ini adalah kutukan. Dan kutukan itu sedang menghabiskan Indri, sedikit demi sedikit, setiap hari. Malam-malam Agus tak lagi tenang. Setiap kali ia mencoba tidur, ada perasaan aneh yang menyelimuti kamar mereka. Perasaan dingin, perasaan bahwa mereka tidak sendiri, bahwa ada sesuatu di sana, di sudut gelap yang tidak pernah benar-benar terlihat, tapi selalu hadir, menunggu, mengawasi, bersiap untuk menerkam saat waktunya tiba. Awalnya ia mengira hanya imajinasi atau efek dari pikirannya yang terus-menerus dihantui kondisi Indri yang semakin memburuk. Tapi semakin lama, bayangan itu semakin nyata. Suatu malam, Agus terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang berat menerkam tubuhnya. Ia mengerjap beberapa kali, mencoba menyesuaikan matanya dengan kegelapan kamar, dan saat itulah ia melihatnya. Bayangan hitam berdiri di sisi ranjang, tepat di sebelah Indri. Sosok itu tinggi, terlalu tinggi untuk ukuran manusia, dengan bentuk samar seperti asap pekat yang terus bergerak, tetapi tetap memiliki wujud yang menyeramkan. Agus tidak bisa melihat wajahnya, namun bisa merasakan tatapan itu. Tatapan dingin, menusuk, penuh kebencian dan sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Agus ingin berteriak, tapi tenggorokannya terkunci. Tubuhnya kaku, seolah ditahan oleh kekuatan tak kasat mata. Ia hanya bisa menatap, matanya melebar, napas tersengal, jantung berdentum liar seperti jenderang kematian. Bayangan itu mulai bergerak, perlahan. Sosok hitam itu membungkuk ke arah Indri. Tangan, atau sesuatu yang menyerupai tangan, terulur, melayang di atas tubuh istrinya. Agus bisa melihat jari-jari makhluk itu mengeluarkan kabut gelap yang berputar-putar, turun perlahan ke arah Indri, menyelimuti tubuhnya seperti jaring laba-laba hitam yang menjebak mangsanya. Indri mengerang pelan dalam tidurnya. Tubuhnya menggeliat sebentar, namun tetap tidak terbangun. Lalu Agus melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari tubuh Indri, dari setiap pori-porinya, muncul kabut putih tipis. Kabut itu terangkat, perlahan, tersedot ke dalam tubuh makhluk hitam itu. Agus tahu, itu bukan kabut biasa. Itu adalah energi kehidupan, jiwa. Indri sedang perlahan-lahan mati di hadapannya. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Agus memaksa tubuhnya untuk bangkit. Ia menggertakkan gigi, menahan rasa takut yang mencengkeram seperti cakar-cakar tajam, lalu mulai membaca doa. Awalnya suaranya pelan, bergetar, tapi makin lama makin lantang. Ayat kursi, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq. Kata-kata itu mengalir dari mulutnya seperti sungai yang melawan deras arus kegelapan. Makhluk itu mendadak berhenti. Ia membeku, seperti sadar bahwa Agus melihatnya. Perlahan,
kepala makhluk itu menoleh ke arah Agus. Dan untuk pertama kalinya, Agus melihat wajahnya. Tapi itu bukan wajah. Itu bukan wajah manusia. Bukan wajah iblis. Itu adalah kegelapan itu sendiri. Hitam, kosong, tidak ada mata, tidak ada hidung. Hanya sebuah mulut menganga, besar, seperti lubang hitam tanpa dasar yang menghisap segala cahaya dan harapan. Dari mulut itu terdengar desis tajam menusuk telinga seperti bisikan dari neraka yang berbisik langsung ke dalam jiwa. Kau tidak bisa mengambilnya kembali. Dalam sekejap, makhluk itu menghilang. Indri tersentak bangun. Tubuhnya kejang sebentar, lalu jatuh lemas ke atas kasur. Napasnya terengah-engah, seperti seseorang yang baru saja ditarik kembali dari dasar laut setelah hampir tenggelam. Agus segera meraih tubuhnya, mengguncangnya panik. Indri, bangun, kamu dengar aku. Indri membuka matanya perlahan, pandangannya kosong, lelah, seolah baru saja melewati mimpi buruk yang tak berujung. Bibirnya bergetar dan hanya satu kalimat lirih yang keluar dari mulutnya. Aku dingin. Agus merasakan seluruh tubuhnya meremang. Ia tidak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi. Indri bukan hanya semakin lemah, ada sesuatu yang mencoba mengendalikan tubuhnya. Pada siang hari, Indri masih mencoba berperilaku normal. Ia memasak, berbicara, beraktivitas. Tapi semuanya seperti topeng yang dipaksakan. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin kurus. Dan ada saat-saat ketika Agus menemukan istrinya duduk sendirian, menatap kosong ke dinding. Bibirnya bergerak seperti sedang berbicara, tapi tidak ada orang di sana. Yang membuat bulu kuduk Agus berdiri adalah suara lain yang kadang muncul bersamaan. Bukan suara Indri, tapi suara lain, lebih berat, lebih dalam, lebih mengerikan. Suatu sore, saat Agus pulang, ia mendapati Indri duduk di ruang tamu. Ia tidak melakukan apa-apa, hanya menatap ke sudut ruangan, tak berkedip. Bibirnya terus bergerak, berbisik pelan, Indri. Agus memanggilnya pelan, hati-hati. Tidak ada jawaban. Agus melangkah mendekat, dan saat itulah ia mendengar bisikan itu dengan jelas. Aku tidak ingin pergi. Aku tidak ingin mati. Jangan ambil aku. Jangan ambil aku. Agus merasakan tubuhnya membeku. Ia menyentuh bahu Indri, lembut, tapi tegang. Sayang, kamu bicara sama siapa? Saat itu juga Indri menoleh cepat, terlalu cepat, seperti gerakan yang tidak wajar bagi tubuh manusia. Dan yang Agus lihat bukan tatapan seorang istri yang ia kenal. Matanya penuh ketakutan, bibirnya gemetar, dan tangannya mencengkeram lengannya sendiri begitu kuat, hingga kuku-kukunya hampir menembus kulit. Agus, dia di sini. Agus merasakan tenggorokannya mengering. Siapa, sayang? Indri tidak menjawab. Ia hanya menatap Agus dengan pandangan hampa, lalu perlahan menoleh kembali ke sudut ruangan seolah ada seseorang berdiri di sana. Tapi ruangan itu kosong, hanya ada dinding, kursi tua, dan bayangan yang seharusnya tidak menakutkan. Namun malam itu, semuanya terasa berbeda. Agus merasakan bulu kuduknya berdiri, seperti disentuh udara dingin dari dunia lain. Malam itu, tubuh Agus terasa begitu lelah. Ia sudah berhari-hari tidak tidur nyenyak, matanya berat, pikirannya kabur karena terus-menerus mengawasi Indri yang perilakunya makin tak bisa dijelaskan. Tapi malam ini, Indri tampak lebih tenang. Ia tertidur dengan damai, napasnya teratur, wajahnya terlihat bersih, meskipun pucat seperti kapur. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti selamanya, Agus merasa sedikit lega. Dengan perasaan rindu yang begitu dalam, ia perlahan membalikkan tubuhnya, ingin memeluk Indri. Ia merindukan kehangatan yang dulu mereka bagi, merindukan senyum yang dulu selalu hadir setiap pagi. Tapi saat lengannya hampir menyentuh tubuh Indri, sesuatu yang mengerikan terjadi. Wajah Indri berubah. Dalam sekejap, kulitnya yang pucat mengelupas, berubah menjadi hitam legam seperti arang yang hangus terbakar. Bola matanya mencair menjadi cairan pekat berwarna hitam, menetes perlahan dari rongganya, mengotori bantal dengan noda kegelapan. Mulutnya menganga lebar, terlalu lebar, menampakkan gigi-gigi yang runcing dan tajam.
tertutupi darah kental berwarna merah kehitaman. Dari tubuhnya muncul luka-luka dalam yang terbuka lebar, seperti cakaran sesuatu yang buas dan haus darah. Luka-luka itu masih segar, mengeluarkan cairan busuk yang menyebarkan bau anyir menusuk hidung. Agus terhuyung ke belakang, napasnya tertahan di tenggorokan, tubuhnya membeku. Matanya membelalak tak percaya, penuh ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Makhluk itu, atau apapun yang mengambil wujud Indri, masih berbaring di sana, menatapnya. Senyum lebar menyeringai di bibirnya yang sobek. Senyum yang tidak mengandung cinta, hanya kepuasan akan ketakutan. "Kenapa, Mas?" bisiknya. Suaranya berat, serak, bukan suara Indri. Jantung Agus berdetak liar, nyaris meledak. Tubuhnya lemas, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mencoba mundur, tapi tubuhnya seperti tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Makhluk itu bergerak. Tangan yang dipenuhi luka itu menjulur ke arahnya. Kuku-kukunya panjang, tajam, hitam seperti cakar binatang dari dasar mimpi buruk. Agus tersentak, jatuh dari ranjang. Tubuhnya menggigil, kakinya terasa lumpuh. Tapi saat ia mengerjap, makhluk itu menghilang. Di hadapannya hanya ada Indri, istrinya. Duduk di ranjang dengan wajah bingung dan mata yang lembut seperti dulu. "Mas." Suaranya lembut. Biasa, Agus terdiam, sulit bernapas. "Kenapa kamu jatuh?" tanyanya polos. Agus ingin menjawab, tapi mulutnya kering, pikirannya berputar. Apa yang barusan ia lihat? Apakah itu mimpi buruk? Apakah pikirannya telah meledak karena tekanan? Tapi tidak. Rasa takut itu nyata. Sangat nyata. Dan malam demi malam, kejadian aneh terus terulang. Indri semakin memburuk. Setiap kali Agus memandang istrinya, wajah pucat dan tatapan kosong itu seolah-olah milik orang lain. Kadang Indri bisa tampak normal. Ia tersenyum, berbicara lembut, mengelus rambutnya seperti biasa. Tapi di saat lain, ia berubah. Ia duduk sendiri, berbisik pada bayangan. Tertawa kecil di sudut ruangan, tanpa alasan. Menangis seharian tanpa bisa dihentikan. Dan setiap malam, sesuatu yang lain hadir di rumah mereka. Ketakutan Agus mencapai puncaknya sejak malam wajah Indri berubah menjadi sosok terbakar yang menyeringai penuh luka. Sejak malam itu, ia tahu. Ini bukan sekadar stres atau mimpi buruk. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan satu hal pasti, hanya ada satu orang yang bisa membantunya. Dengan hati penuh penyesalan, Agus melangkah menuju masjid terdekat malam itu. Langkahnya berat, udara malam terasa menyesakkan, dan bayangan Indri terus menguntit di belakang pikirannya. Di hadapan seorang ustaz yang tampak tenang namun tajam sorot matanya, Agus menceritakan segalanya. Suaranya bergetar saat menyebut nama Indri. Tentang bagaimana ia begitu mencintainya, tentang penolakan demi penolakan yang membuat hatinya remuk, dan tentang keputusannya yang paling kelam, mencari dukun, meminta pelet, dan menyebut nama setan. Kober ustaz itu hanya diam, memandangi Agus dengan sorot mata yang dalam, gelap seperti sumur tua yang tak berdasar. Ada kekecewaan di sana, tapi juga pengertian, seakan ia sudah pernah melihat kesalahan serupa. Setelah menarik napas panjang, ustaz itu berkata dengan suara tenang, tapi setiap katanya seperti belati yang menyayat pelan. "Apa yang kau cintai saat ini bukan lagi Indri." Agus tertegun. Maksud ustaz, perempuan yang kini bersamamu mungkin tampak seperti Indri, tapi jiwanya tidak lagi utuh. Yang mencintaimu sekarang bukan manusia. Yang kau lihat malam itu, dia telah meminjam raganya, menjadikannya wadah untuk bertahan di dunia ini. Agus merasakan tubuhnya melemas. Ia menggeleng, menolak percaya. Tidak mungkin. Indri masih hidup. Aku bisa menyentuhnya. Aku bisa bicara dengannya. Ustaz itu menghela, napas, berat seperti membawa beban yang tak kasat mata. Setan bisa membuatmu percaya apapun yang ia inginkan. Kau harus sadar, sejak kau menggunakan pelet setan kober itu, kau tidak hanya mengikat Indri, tapi juga membuka jalan bagi makhluk gaib untuk masuk dan bersemayam dalam dirinya.
Ia tidak memberikan cinta, Agus. Ia hanya memberikan ilusi, sementara perlahan-lahan ia menghisap hidup dari tubuh Indri. Kepala Agus berputar. Ia memegangi dahinya, teringat wajah Indri yang semakin kurus, matanya yang kosong, tawanya yang tak bersuara, tangisnya yang tanpa sebab, dan yang paling mengerikan, saat ia berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang ada di sudut-sudut gelap rumah mereka. Agus memandang sang ustaz, suaranya lirih nyaris tak terdengar. Kalau begitu, apa yang akan terjadi pada Indri? Tatapan ustaz itu menajam, menusuk langsung ke dalam hati. Jika tidak segera dihentikan, Indri akan mati. Kata-kata itu menghantam Agus seperti palu besi di dada. Napasnya tercekat, tenggorokannya kering, dan seluruh tubuhnya bergetar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa keputusannya, yang ia kira hanya upaya mencuri cinta, telah membawa Indri ke ambang kematian. Ia mengira telah menang. Ia mengira telah mendapatkan cinta Indri. Tapi yang ia bawa pulang ke rumah adalah Mku Tuan. Ia menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Rasa bersalah mencengkeramnya seperti belenggu. Bayangan tubuh Indri, kulitnya yang pucat, matanya yang tak lagi mengenalnya, terus membayangi pikirannya. Ia telah melakukan kesalahan besar. Dan ia tahu, ia tidak bisa lagi diam. Ia harus menyelamatkan Indri. Malam itu, dengan langkah berat dan hati yang dipenuhi rasa bersalah, Agus kembali ke tempat yang seharusnya tidak pernah ia datangi. Sebuah gubuk reot di pinggir desa, tempat semuanya bermula. Tempat ia pertama kali bertemu dengan sang dukun. Saat ia tiba, malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa bisikan samar entah dari mana. Ranting-ranting pohon di sekitar gubuk bergerak pelan, menciptakan bayangan yang seolah hidup di bawah cahaya bulan. Agus berdiri di depan pintu kayu yang tampak lebih lapuk dan menyeramkan dari terakhir kali ia melihatnya. Ia menarik napas, mencoba mengumpulkan keberanian. 3 ketukan, krek, pintu terbuka perlahan, mengeluarkan derit panjang yang menusuk telinga. Di balik pintu, berdiri dukun tua itu. Wajahnya tak banyak berubah, masih dengan sorot mata kosong dan gelap yang sulit dibaca. Matanya seperti jurang. Kau akhirnya datang lagi. Suaranya pelan, tapi tajam, seperti belati yang menyusup tanpa luka. Agus menelan ludah. Saya ingin mencabut pelet itu. Saya ingin Indri kembali seperti semula. Dukun itu tidak langsung menjawab. Ia memandangi Agus dalam keheningan yang menyesakkan, seolah menimbang sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lalu, perlahan, bibirnya menyunggingkan senyum. Bukan senyum ramah, tapi senyum yang menyimpan sesuatu di baliknya. Pelet bisa dicabut. Tetapi apa? Agus bertanya, nadanya sedikit gemetar. Dukun itu melangkah masuk ke dalam gubuk. Tubuhnya perlahan-lahan menghilang dalam kegelapan. Dengan gerakan tangan ia memberi isyarat agar Agus mengikutinya masuk. Dan tanpa tahu apa yang menantinya di dalam, Agus melangkah. Agus ragu sejenak sebelum akhirnya menguatkan hati dan melangkah masuk ke dalam gubuk yang kini terasa jauh lebih suram daripada saat pertama kali ia datang. Aroma dupa menyengat menusuk hidungnya, bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk, lebih victoire, seperti daging membusuk yang tersimpan terlalu lama. Di tengah ruangan, sang dukun duduk bersila di depan tungku kecil yang mengeluarkan asap hitam pekat yang berputar pelan di udara, seolah hidup dan mengawasi. Makhluk yang menjadi perantara pelet itu sudah menghisap terlalu banyak dari Indri, bisik sang dukun, sambil mengaduk sesuatu yang kental dan berbau menyengat dalam mangkuk tembaga. Nyawanya sudah hampir habis. Meskipun aku bisa mencabut pelet ini, aku tidak bisa menjamin dia akan selamat. Jantung Agus berdebar kencang, dadanya seperti diremas dari dalam. Indri harus selamat. Saya akan melakukan apa saja. Dukun itu menatapnya lama, tatapannya seperti menembus kulit dan membaca isi hati, lalu menghela napas pelan. Baik, tapi ritual ini berat, dan sekali kau memulainya, kau tidak akan bisa mundur. Agus mengangguk tanpa ragu. Tidak ada lagi jalan lain. Ia akan melakukan apapun,
meski harus melangkah ke neraka untuk menyelamatkan istrinya. Dukun itu mulai mengeluarkan benda-benda dari peti kayu tua, segenggam rambut hitam yang tampak basah dan lengket, sebutir telur dengan corak merah yang tampak seperti urat darah, segumpal tanah kuburan yang masih lembab dan berbau kematian. Ia juga mengambil 2 cermin kecil yang retaknya membentuk pola seperti akar membelit. Bawa Indri ke sini besok malam. Ritual ini harus dilakukan di antara 2 dunia saat roh-roh gentayangan berkeliaran. Itu satu-satunya kesempatan kita. Malam berikutnya, Agus membawa Indri. Tubuh istrinya terasa terlalu ringan, seperti membawa cangkang kosong. Indri dalam keadaan setengah sadar, matanya kosong, kulitnya dingin seperti malam yang membeku. Ia tidak berbicara, tidak melawan, hanya menatap lurus ke depan tanpa jiwa. Dukun itu sudah menunggu di dalam gubuk, matanya tertutup, mulutnya berkomat kamit membaca mantra dalam bahasa yang bahkan terdengar seperti bukan milik manusia. Cahaya di dalam ruangan redup hanya diterangi oleh nyala api dari tungku yang masih mengeluarkan asap hitam yang makin tebal. Indri dibaringkan di atas tikar anyaman tua yang penuh dengan simbol-simbol aneh yang seperti bergerak di bawah cahaya. Dukun itu meletakkan telur merah di atas perut Indri, lalu menaruh 2 cermin retak di sisi kepalanya. Kita mulai. Agus duduk di samping Indri, menggenggam tangan istrinya yang dingin seperti es. Dukun mulai membaca mantra, suara yang awalnya pelan menjadi semakin keras, menggema di dinding-dinding gubuk yang lembab dan sempit. Udara di dalam berubah menjadi berat dan panas, seperti dikelilingi sesuatu yang tidak terlihat namun jelas mengawasi. Tiba-tiba tubuh Indri bergetar hebat, menggeliat seperti digerakkan oleh tangan tak kasat mata. Bibirnya bergerak cepat, berbisik sesuatu, tapi bukan suaranya. Itu suara berat dan serak, penuh kebencian dan kemarahan yang tidak berasal dari manusia. Kau tidak akan mengambilnya dariku. Angin tiba-tiba berhembus kencang dari segala arah di dalam ruangan tertutup itu. Api di tungku berkedip liar, hampir padam. Tubuh Indri terangkat dari tikar, terguncang hebat, seperti ada makhluk lain yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Matanya mendelik, hitam legam tanpa bola mata, mulutnya terbuka lebar, dan dari sana keluar jeritan panjang. Suara yang bukan berasal dari dunia ini, suara yang membuat darah Agus membeku dan telinganya berdengung. Dukun itu mencabut telur merah dari perut Indri dan menghancurkannya di dalam mangkuk tembaga. Suara pecahan telur terdengar seperti retakan tulang. Darah hitam menyembur dari dalamnya, menyebarkan bau busuk yang begitu menyengat hingga Agus hampir muntah. Saat itu juga Indri menjerit, tubuhnya melengkung ke belakang dengan cara yang tidak mungkin dilakukan manusia, seolah-olah tulangnya patah dan kulitnya tertarik oleh tangan yang tak terlihat. Agus melihat sesuatu keluar dari mulut istrinya, kabut, hitam pekat yang berputar-putar, menggeliat, menjerit seperti binatang terluka. Makhluk itu tidak mau pergi, ia bertahan, mencengkeram tubuh Indri dari dalam. Dukun dengan cepat mengambil tanah kuburan dan melemparkannya ke arah kabut itu sambil melantangkan mantra. Pergilah, kembalilah ke duniamu, jangan ambil jiwa ini. Kabut itu berteriak lebih keras, suaranya seperti 1000 bisikan dari liang kubur bergeliat liar di udara, mencoba bertahan. Tapi mantranya makin kuat. Kabut itu menggeliat 1 kali terakhir sebelum akhirnya melesat keluar dari gubuk, melewati celah-celah dinding, menghilang ke dalam kegelapan malam yang sunyi. Tubuh Indri jatuh lemas dan Agus langsung meraih istrinya, mengguncangnya dengan panik. Indri bangun. Suaranya gemetar, nyaris putus. Indri tidak bergerak. Agus masih memeluk tubuhnya yang begitu lemah, seakan bisa hancur hanya dengan desah napas. Ia baru saja mendengar suara lembut itu kembali, suara istrinya, suara yang telah lama hilang di balik keheningan dan kegilaan. Hatinya dipenuhi harapan, tapi harapan itu hanya bertahan sekejap. Tiba-tiba tubuh Indri mulai gemetar hebat, napasnya pendek dan tersegal-segal, seolah paru-parunya sedang berebut udara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Matanya melebar, pupilnya mengecil, dan wajahnya perlahan kehilangan warna, menjadi pucat seperti kain kafan.
Indri, bertahanlah. Agus mengguncang tubuh istrinya lebih keras, tapi dingin di kulit Indri semakin menusuk. Ia membuka mulut, mencoba mengatakan sesuatu, tapi yang keluar hanyalah suara napas yang patah-patah dan putus, seperti bisikan maut yang tak sabar menjemput. Tatapan Indri yang tadi penuh kesadaran kini mulai kosong kembali. Dalam hitungan detik, tubuhnya melemas sepenuhnya dalam pelukan Agus. Tidak, tidak, Indri! Agus menjerit, suaranya memecah malam. Ia memeluk tubuh istrinya erat, mengguncangnya berulang kali, berharap keajaiban masih menyisakan secuil harapan. Tapi tubuh Indri tetap diam, tak ada napas, tak ada gerak. Wajahnya tak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Air mata Agus jatuh, deras, dadanya sesak seperti ditindih beban ribuan dosa. Ia telah berjuang, ia telah menantang batas antara dunia dan kematian demi menyelamatkan wanita yang paling ia cintai. Tapi pada akhirnya, ia tetap kalah, tetap kehilangan. Lalu, suara itu datang. Sebuah tawa pelan, parau, dan penuh ejekan terdengar dari sudut ruangan yang remang-remang. Di balik asap dupa yang menggantung tebal, sesosok bayangan muncul perlahan. Bayangan itu tinggi dan kurus, tangan-tangannya menjuntai panjang hampir menyentuh lantai. Matanya kosong, hitam legam, berkilat redup seperti bara api yang hampir padam. Kulitnya kelabu, penuh luka menganga yang tampak bernanah, seperti daging busuk yang tersisa dari tubuh yang sudah lama mati. Tawa itu semakin keras, menggema seperti cemoohan dari neraka. Agus membeku, tubuhnya kaku, darahnya dingin. Dadanya berdebar kencang, tapi tubuhnya seolah tertambat pada lantai tanah. Makhluk itu melangkah maju, tapi kakinya tak bergerak, ia meluncur, seperti kabut pekat yang mengambil bentuk manusia. Setiap kali ia mendekat, udara di dalam ruangan makin menusuk, menggigit hingga ke tulang. Dukun yang masih duduk bersila di tengah lingkaran mulai membaca doa dengan suara yang kini bergetar. Ia menaburkan tanah kuburan ke arah makhluk itu, berharap bisa menahannya. Tapi makhluk itu tidak bergeming. Ia hanya menatap Agus dengan sorot mata hampa yang terasa seperti menembus kulit, merobek jiwa. Agus masih terduduk, memeluk tubuh Indri yang telah dingin. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya keheningan yang begitu pekat, begitu tajam, seperti pisau yang digantung di udara. Lilin-lilin yang tadinya menyala mulai meredup, satu persatu, seolah ikut berduka atas kematian Indri. Asap dupa yang belum berhenti mengepul, kini terasa makin padat, makin berat di dada, seperti kabut yang mengandung tangisan arwah. Tapi Agus tak peduli, tidak lagi. Semua tak lagi berarti. Indri, wanita yang ia cintai sepenuh hati, kini telah pergi. Dan semua karena dirinya sendiri. Bayangan-bayangan masa lalu berkelebat di pikirannya. Ia ingat saat pertama kali melihat Indri, bagaimana jantungnya berdegup hanya karena satu senyum. Bagaimana ia mengaguminya dari jauh, lalu mencoba mendekatinya, perlahan, dengan hati yang tulus. Tapi Indri selalu menganggapnya hanya sebagai teman. Itu menyakitkan, ya, tapi seharusnya ia menerimanya. Seharusnya ia mundur, mengikhlaskan. Seharusnya ia membiarkan takdir mengalir sebagaimana mestinya. Tapi tidak, ia tamak. Ia ingin lebih. Ia ingin cinta yang tidak diberikan. Dan ia mencarinya di tempat yang seharusnya tidak pernah disentuh manusia. Ia menyentuh kegelapan, dan kegelapan itu kini telah mengambil segalanya. Kini, yang tersisa hanyalah penyesalan. Dukun itu masih duduk di tengah ruangan, wajahnya suram, hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa menenangkan pria itu. Tidak ada doa yang cukup sakti untuk menghapus dosa yang telah terlanjur ditorehkan ke dalam dunia. Segalanya telah berakhir. Pergilah, nak. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Suara sang dukun lirih nyaris tenggelam oleh keheningan yang menggantung di udara. Tapi Agus tidak mendengar, atau mungkin ia sudah tak mampu peduli. Tangannya mengusap wajah Indri yang membeku. Bibirnya yang dulu selalu tersenyum kini membisu selamanya. Matanya yang dulu menyimpan kehidupan kini telah tertutup, lenyap dalam gelap abadi.
Sebuah lubang hitam perlahan terbuka di dalam dadanya, menghisap habis seluruh rasa dan meninggalkannya hanya dengan kehampaan yang mencengkeram. Ia tidak akan bisa hidup tanpa Indri. Matanya menyapu sekeliling gubuk, dan di sudut ruangan, cahaya dari tungku yang redup memantulkan kilau logam tajam dari sebilah pisau kecil, alat yang digunakan sang dukun dalam ritual malam itu. Tangan Agus terulur perlahan, menggenggam gagang pisau itu erat. Logam dinginnya menusuk kulit telapaknya, seperti menyambut niat yang terlahir dari keputusasaan. Sang dukun menyadari apa yang akan terjadi, matanya membelalak, tubuhnya menegang. "Agus, jangan..." Tapi Agus tidak mendengarkan. Ia hanya menatap wajah Indri lagi, dan sebuah senyum kecil muncul di bibirnya. Senyum penuh pasrah, penuh kelelahan, penuh keinginan untuk menyerah. "Indri, tunggu aku." Dan dengan satu tarikan napas panjang, ia mengangkat pisau itu dan menghujamkannya ke dadanya sendiri. Rasa sakit menyambar cepat, membakar setiap saraf. Namun anehnya, di tengah rasa itu ada ketenangan. Darah hangat mengalir deras dari luka yang menganga, merembes ke tikar dan membasahi tempat Indri berbaring. Napasnya menjadi pendek, dadanya terasa berat, namun bibirnya tetap menyunggingkan senyum tipis. Pandangannya mulai kabur. Dunia di sekelilingnya memudar, suara-suara menghilang satu persatu. Namun sebelum segalanya tenggelam ke dalam gelap, di tengah kesadaran yang mulai menghilang, ia melihatnya. Darah yang mengalir di lantai gubuk membentuk pola tak beraturan, seperti simbol yang tak dimengerti, lingkaran tak sempurna di bawah, tubuhnya yang terkulai lemas. Matanya masih terbuka, menatap kosong ke langit-langit, seolah menunggu sesuatu, seolah belum selesai. Napas terakhirnya telah terhembus, membawa serta harapan dan penyesalan. Tapi sebelum semuanya lenyap, ia melihatnya. Indri. Wanita itu berdiri di hadapannya, mengenakan gaun putih yang dulu membuatnya tampak begitu cantik di hari pernikahan mereka. Rambutnya tergerai, wajahnya tak lagi pucat atau lemah seperti sebelumnya. Tapi, ada yang salah. Indri tidak tersenyum, tidak menangis, tidak menunjukkan apapun. Matanya kosong, bukan tatapan seorang istri yang bahagia melihat suaminya menyusulnya, bukan tatapan seorang kekasih yang menunggu dalam keabadian. Itu adalah tatapan jiwa yang telah kehilangan segalanya, tatapan seseorang yang telah dikosongkan, Muaimawan tiara hingga menetak bersisa. Agus ingin berbicara, ingin mengulurkan tangan, menyentuh wajah itu, bertanya apakah mereka kini bisa bersama, tapi tubuhnya sudah tak bisa bergerak. Suaranya telah lenyap. Dan lalu, suara itu datang, pelan, merayap, dari sudut-sudut gubuk seperti desiran angin yang menyelinap melalui celah-celah dinding tua. Mula-mula hanya bisikan, tapi makin lama makin jelas. Tawa rendah, bergetar, menggema, menyeramkan. Udara dalam ruangan berubah menjadi dingin dan berat, seperti dipenuhi sesuatu yang tak terlihat, namun begitu nyata. Bayangan hitam mulai bermunculan di sudut-sudut ruangan, berputar-putar seperti asap yang mencoba mengambil wujud. Dan dari dalam kegelapan itu, sesosok makhluk muncul, tinggi, kurus, lebih menyeramkan dari apapun yang pernah Agus lihat. Kulitnya tampak seperti arang terbakar yang mengelupas, memperlihatkan sesuatu yang lebih gelap di bawah permukaannya. Matanya dua lubang hitam tanpa dasar, dan dari mulutnya, gigi-gigi tajam berlumuran darah hitam menyeringai lebar. Tawa itu berasal darinya. Makhluk itu bergerak perlahan, mendekat, berdiri di antara Agus dan Indri dengan gerakan yang menyerupai mimpi buruk. Ia menatap keduanya, puas. Akhirnya, suaranya berat, dalam, menggetarkan tulang. Dua jiwa dalam satu kesepakatan. Indri tidak bereaksi. Ia hanya berdiri di sana tanpa ekspresi, tanpa emosi, seolah dirinya sudah bukan lagi manusia. Makhluk itu menyeringai lebih lebar, lalu mengulurkan tangan panjang dan kurusnya, menyentuh kepala Indri dengan kelembutan yang lebih menakutkan daripada kekerasan. Saat ujung jemarinya menyentuh kulit Indri, bayangan hitam di sekeliling mereka mulai berputar lebih cepat, mengelilingi, menutup cahaya, menelan semuanya, dan malam pun jatuh tanpa akhir.